Gue ngeliat sosok cewek duduk di atas batu-batuan yang ada di sumber mata air itu. Pelan-pelan gue masuk ke situ, semakin jelas gue ngeliat mukanya. Itu putih pucat, kayak orang sakit. Matanya ketutup warni. Rambutnya yang seidung, cuma ngeliat bibir, dia itu pun banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Salam shit. Hi. Oke. Ketemu lagi bareng gua Jody di channel Jurik Misteri. Oke. Kali ini gua akan menceritakan sebuah kisah tentang pendakian gunung. Oke. Bagi kalian yang menyukai cerita tentang pendakian gunung ini, bisa mengklik subscribe, share, like, and comment ya, biar channel ini makin bermanfaat bagi kita semua. Oke. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung ke ceritanya. Karena di part 2 sebelumnya gue sama teman-teman sempet bingung. Karena perasaan gue udah jalan ke atas dah. Tapi tiba-tiba gue sampai di tempat yang udah berkali-kali gue laluin. Tepat di atas pos 4 waktu itu ada pohon tumbang. Nah, itu berkali-kali ada di tempat itu. Gue muter-muter di situ selama 2 jam lebih. Sampai akhirnya gue istirahat. Dan temen gue yang rombongan lain yang udah duluan itu menjemput kita. Katanya mereka udah nungguin lama, tapi kita belum sampai-sampai juga. Akhirnya mereka mutusin buat jemput. Singkat cerita, sampai di pos 5 di Samhyang Rangka. Di situ mereka udah pada ngumpul. Dan yang bikin gue aneh, rombongan pendaki yang gue temuin pas di pos 4 bayangan itu udah ada di situ. Gue kenal salah satu pendaki dari rombongan itu, sebut aja Bang Roy. Dia dari Depok. Di sini gue beraniin nanya ke dia. Bang Roy, oh iya bang, ente tadi lewat mana? Perasaan di jalur gue gak nemuin pendaki yang duluin kita. Dan gue taunya kan lu di pos 2 bayangan. Dan itu gue duluan yang jalan ke atas. Iya, gue lewat jalur biasa. Kan emang cuma ada satu jalur di sini. Paling jalur bercabang, juga titik kumpulnya tetap berujung sama. Ya sih, gue juga nggak lihat lu boy. Cuma beberapa pendaki yang gue lewatin sama rombongan lu yang satunya tuh. Gue diem situ. Dan gue mikir, fix ini aneh. Terus gue sama teman-teman lewat jalur mana tadi? Apa gue lewat sisi lain dari dunia ini? Pikir gue, cuma udah nggak ngehero-heroin lagi lah. Gue pun ngopi-ngopi sambil ngerokok sama teman-teman yang lain. Dan rombongan yang lain mutusin buat lanjut naik. Di situ gue pengen banget bilang, naiknya bareng aja sih. Cuma ya udahlah, mungkin mereka mau diriin tenda duluan di pos 7. Kita emang niat camp di pos 7 biar lebih singkat pas summit ngetek. Di situ gue ngumpulin botol yang udah kosong dan gue mutusin buat ngambil air. Tahu kan sumber air Pria Bambangan ini emang cuma ada di pos 5. Gue naik ke pos sumber air itu. Sampai akhirnya gue sampai tuh. Dan gak jauh dari arah gue berdiri, gue ngeliat sosok cewek duduk di atas batu-batuan yang ada di sumber mata air itu. Pelan-pelan gue masuk ke situ, semakin jelas gue ngeliat mukanya. Itu putih pucat, kayak orang sakit. Matanya ketutup warni. Rambutnya yang seidung, cuma ngeliat bibir, dia itu pun banget. Kayak putih pucat. Gue deketin. Niat gue ngajak dia buat ke pos 5. Karena gue gak tega lihat cewek sendirian di situ. Pas gua mau nyamperin, dikit lagi gue nyampe ke tempat cewek itu duduk, temen gue manggil, "Boy, ngapain lu ke situ? Sini." Gue kaget. Gue lihat temen gue sambil gue bilang, "Ini gue ngajakin dia ke pos. Kasihan sendirian." Sambil nunjuk ke arah perempuan yang gue lihat tadi. Dia siapa? Pas gue lihat ke arah balik badan
Gue balik badan tuh, langsung badan gue lemas. Gue duduk, langsung kayak lemas banget kaki gue. Lo tahu, cewek yang gue lihat tadi udah gak ada. Padahal tadi gue jelas banget ngeliat tuh cewek ada di situ. Temen gue bilang, lu kenapa? Udah bangun. Makanya jangan sendirian. Ntar kalau lu kesambet kan repot. Gue kesel di situ. Dalam hati, astagfirullahaladzim. Kenapa harus pakai kata kesambet sih? Cuma ya udahlah, gue gak ungkapin. Singkat cerita, kita berdua ngisi air. Selesai ngisi air, kita balik ke pos 5 buat langsung lanjutin perjalanan. Di sini rombongan gue cuma tinggal berlima karena si Ciko gue titipin ke teman rombongan yang udah duluan. Karena gue punya pikiran gak enak sama dia. Nah, pas perjalanan itu kira-kira setengah jam 12 kita istirahat di pos 5. Itu lama banget. Di perjalanan ke pos 6 kita juga banyak istirahat karena mungkin capek. Fisik juga udah lemah. Ditambah trek Bambangan itu emang sama sekali gak ada bonus. Sampai di pos 9 batas vegetasi. Cuma itu satu-satunya bonus di selamat via Bambangan ini. Gak lama dari pos 5 itu gue sampai di pos 6. Lupa gue nama posnya apa. Dari sini gue cuma ngeliat beberapa rombongan udah lumayan jauh dari pos 6. Gue nyoba susul dong. Kita gak istirahat, kita langsung lanjut buat nyusul rombongan itu. Semakin kita susul, kita malah semakin jauh, dan semakin jauh. Sampai akhirnya udah nggak kelihatan lagi. Di sini mutusin break, gak jauh dari pos 7, kita istirahat. Mungkin yang udah pernah kesini, tahu ya pohon yang ada di tengah-tengah jalur. Yang pas naiknya itu antara lutut sama kepala itu nempel. Jadi nanjaknya itu benar-benar tinggi. Nah, pas gua istirahat di situ, posisi gua tuh karir gua senderin ke pohon, kepala gua nyender di atas carrier, jadi kepala itu sedikit ngedongak ke atas. Nah, di situ gua kaget. Di situ pas gua merem, terus gua melek. Di atas pohon itu ada kaki. Gua liatin kaki itu. Semakin lama itu kayak cairan merah. Kehitam-hitaman itu ngalir ngikutin kaki yang ngejulur ke tempat yang dimana di bawahnya itu gua. Gue pikir gue halu, cuma gue gak mikir lagi. Ini gak halu, pas darah itu netes tepat di celana gue, di bagian dengkul. Jadi posisi gue, dengkul itu nekuk. Pas darah itu jatuh, gue gemeter. Gue beraniin buat mastiin kalau itu darah. Gue mau lari. Gue pegang, gue usah kelengket ya. Gue cium tangan gue, tahu gak? Baunya anyir banget. Gue mau muntah di situ. Teman gue yang ngeliat gue langsung bilang ke gue, lu kenapa? Tadi kan gue udah bilang jangan di situ. Lu sih ngeyel. Lanjut yuk. Singkat cerita, akhirnya gue sampai di pos 7. Kita diriin tenda di situ. Sampai akhirnya gak berasa udah mulai malam. Niat kita mau ngeliat sunrise waktu itu. Oh iya, sama perjalanan tadi, gue selalu ditutupin sama kabut. Cuma pas sampai di pos 7 ini gue gak ngeliat lagi ada kabut. Di sini gue kesel pas teman gue bilang, kita beruntung, kita trek itu cerah, gak ada kabut. Pengen banget gue bilang, pala lu benjol, ada kabut gimana? Orang gue aja sampai nyalain headlamp buat nyenterin jalur-jalur kabut hitam. Nah, pas malam itu kita camp, gak ada kejadian apa-apa. Singkat cerita, paginya sekitar jam 3 kita ngelanjutin perjalanan ke pos 8. Itu sekitar setengah jam. Kita sampai di pos 8, kita gak bawa apa-apa. Carrier, semuanya kita taruh di pos 7. Cuma bawa backpack atau ransel kecil buat naruh barang-barang berharga kayak HP, charger, kopi, sama nesting buat masak di atas. Singkat cerita, kita lanjut ke pos 9, Palawangan itu. Sekitar 1 jam lebih perjalanan. Trek yang nanjak bikin kita kecapean. Fisik kita down, tapi kita gak ngerasa ada apa-apa. Singkat cerita, kita sampai di Palawangan, batas vegetasi. Itu jam setengah 4 kalau gak salah ya. Kita foto-foto di Palawangan, gak lama kita lanjut ke puncak.
buat yang tahu nih, trek dari Pelawangan ke puncak itu gimana, kalian pasti ngerasain ini. Kaki bagian betis itu sakit banget karena tingkat kemiringan itu sekitar 60 sampai 70 derajat. Di sini akhirnya gua sampai di puncak itu jam 5 lebih. Indah banget men, walaupun kabut tipis. Gak ada samudra, awan, tapi gua puas banget. Kita gak lupa foto-foto buat ngeabadiin momen. Pikir gua pas turun, instastory yang keren nih. Ah ya sudahlah, perjalanan turun itu singkat banget. Sampai di pos 7 itu kita jam 8. Terus kita sarapan, ngopi, ngerokok, logistik masih sisa lumayan banyak. Kira-kira masih cukup buat semalam lagi di Gunung Selamat itu. Cuma gua nyaranin buat buru-buru turun, karena besok paginya gua masuk kerja. Di situ kita turun jam 9. Sampai di pos 5 kita gak ngalamin apa-apa. Ini nih yang bikin semuanya takut. Gua cuma bertiga pada turun karena gua duluan. Sedangkan mereka masih pengen nyantai-nyantai dulu. Gua turun sampai di pos 5, arah turun ke pos 4. Gua merinding. Seketika kabut dari berbagai arah. Feeling gua gak enak lagi di situ dalam hati. Perasaan tadi fine-fine aja dah. Apalagi ini. Astagfirullahaladzim. Nyotuk gua di situ. Kaki gua berat buat ngelangkah ke pos 4. Itu kayak ada sesuatu yang nungguin kita. Dan gua bilang ke dua orang teman gua, "Break bentar ya." Gua coba nenangin diri sambil ngerokok. Setelah sekitar 15 menit, gua lanjut. Tiba-tiba di pos 4 itu semua bulu di badan gua berdiri. Termasuk bulu ketek ya. Gua ngerasa kayak ada yang ngikutin kita, ngawasin dari semua sudut pos itu. Di situ gua mutusin buat nunduk karena gua udah gak mau lagi ngeliat apa-apa. Nah, pas nunduk, sialnya gua ngeliat kaki di depan gua. Gua berhenti dong. Yang bikin gua tiba-tiba berhenti itu karena gua ngeliat kaki itu gede banget, berbulu. Kakinya itu kayak nembus ke tanah. Gak ngeliat ujung kukunya. Gua gregepan, gak bisa ngomong. Cuma kayak mau ketarik, tapi ketahan. Gua berani ngeliat ke atas. Siapa boy? Itu pertama kalinya gua ngeliat sosok kayak gitu tingginya, sekitar 50 kaki dari tinggi badan gua. Pohon yang ada di situ aja kalah tingginya. Gua bener-bener lihat jelas banget itu. Muka matanya merah menyala. Gua langsung nunduk sambil posisi duduk, kaki gua lipat buat nutupin apa yang gua lihat itu. Temen gua nyadarin gua di situ. "Boy, bangun. Ayo lanjut lagi. Kita nggak boleh lama-lama di sini." Mereka bilang mereka juga lihat, cuma sama-sama. Gua bangun. Gua lari di situ. Jalur waktu itu licin karena emang gerimis kecil. Suasana jadi gak karuan waktu itu. Singkat cerita, setelah pos 4, kita gak ngeliat atau ngalamin hal-hal yang jelas lagi. Tapi seringkali kita berasa kayak ada yang ngikutin langkah orang. Itu kayak ada di belakang, sisi kanan, kiri juga. Seolah-olah bukan cuma kita bertiga yang lagi berjalan. Lu pasti tahu lah suara langkah di hutan itu gimana. Ranting-ranting pohon yang udah jatuh dan keinjak-injak gitu. Itu kedengaran jelas banget. Di pos 2 gua jatuh. Gua cedera. Kaki gua memar. Sampai akhirnya gua putusin buat tetap jalan. Gua mikir, gua jatuh karena mungkin trek yang licin dan lumayan terjal. Tapi gua ngerasa itu ada yang nabrak badan gua sampai akhirnya gua jatuh ke belakang. Untungnya bukan ke depan. Kalau ke depan gua gak tahu waktu itu gua bakal kayak gimana. Sampai di pos ojek, gue dijemput sama ojek dari base camp. Katanya ada yang cedera. Gue heran, siapa yang bilang kalau gue cedera? Singkat cerita, sampai di base camp, kita ngobrol, nyalain HP. Niat gue mau bikin Insta story. Cuma lo tahu, kita semuanya kehilangan momen-momen foto-foto. Kita semuanya gak ada di galeri, bukan cuma gue, tapi semua. Cuma beberapa aja yang ada, dan foto-foto sendiri itu gak ada sama sekali. Di sini Cika bilang, pas gua ngambil kayu kemarin, gua kencing di dekat pohon gede itu. Pantes. Dalam hati gua bilang, "Cir, gara-gara lu gua gini." Cerita ini nyata 100% tanpa karangan atau hasil rekayasa.
Ini semua benar-benar gue alamin. Pelajaran buat kita semua, jangan pernah takut buat mendaki, karena gunung itu satu-satunya tempat yang gak ngasih harapan tanpa adanya kepastian. Ambil sisi positifnya, buang sisi negatifnya. Kalau kita sopan, tuan rumah mana yang tak segan. Thanks for reading. Kalau ada kesalahan waktu atau nama, gue minta maaf. Atau mungkin penulisannya kurang enak buat dibaca. Sekali lagi gue minta maaf. Terima kasih. Tamat. Gimana guys ceritanya? Serem kan? Lumayan creepy juga kan? Oke, gua ingetin sekali lagi bagi kalian yang baru gabung dengan channel ini untuk mengklik subscribe, share, like, and comment ya, agar channel ini bermanfaat bagi kita semua. Oke, salam dari gua hidupnya ya. Salam sih, bye bye.